Kita langsung saja masuk ke acara yang selanjutnya, acara yang pastinya sudah ditunggu-tunggu oleh teman-teman semuanya. Tapi sebelum kita mulai ke pemateri yang pertama, silahkan untuk teman-teman yang sudah bergabung di sini di media Zoom ataupun YouTube, silahkan ajak teman-teman semuanya yang mungkin masih belum bergabung bisa untuk diskusi bersama kami di sini. Dan ada sedikit peraturan buat teman-teman yang ada di rumah yang bergabung menggunakan Zoom. Teman-teman dilarang untuk menyalakan mikrofon selama acara berlangsung ya. Dan peserta diharapkan untuk mengaktifkan kamera karena nggak enak dong kita diskusi di sini tapi kita nggak bisa bertatap muka gitu kan. Ya silahkan teman-teman semuanya yang di sana. Nah, nyalakan kameranya. Oke. Dan matikan mic-nya, jangan lupa. Dan nanti setelah kita penyampaian materi dari pemateri yang pertama, kita nanti ada sesi tanya jawab dan kami berikan 2 kesempatan buat teman-teman untuk bertanya. Jadi kesempatan untuk 2 orang yang beruntung untuk mengajukan pertanyaan seperti itu. Baik, kita masuk saja untuk pemateri yang pertama dari Ibu Hotimah. Ibu Hotimah ini adalah alumni PMII, sekaligus saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen tahun 2019 sampai 2024. Dan Ibu Hotimah ini nantinya akan menyampaikan materi tentang isu potensi dan saran untuk anak muda. Wah, keren banget nih. Dan kepada Ibu Hotimah, kami persilahkan. Monggo. Silahkan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore serta webinar STI Putra Bangsa Komisariat Komisariat STI Putra Bangsa. Hari ini saya senang sekali bisa hadir di tengah-tengah mana ya, karena kita hari ini Zoom ya. Virtual ya. Oke. Tapi saya minimal bisa melihat antusiasme dari teman-teman semuanya yang hari ini bisa join dengan STI Putra Bangsa, Komisariat STI Putra Bangsa. Baik, terima kasih Mbak Dika. Iya. Terima kasih Mbak Dika atas waktunya. Hari ini sebenarnya saya tadi agak sedikit karena kalau saya terpaku pada misalkan saya harus bikin materi, saya biasanya terpaku pada materi. Makanya saya senangnya saya tidak harus bikin materi, tetapi karena permintaan dari teman-teman saya okelah bikin materi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat-sahabat semuanya, bahwa hari ini pemuda itu menjadi isu yang sangat menarik. Karena eranya hari ini memang era di tangan pemuda, era digital. Nah, era digital, era milenial itu merupakan era di mana anak-anak muda, baik itu laki-laki maupun perempuan, itu menjadi harusnya menjadi saya ngomong agent of change itu terlalu ke PMII-an, agent of change, tapi menjadi trendsetternya. Hari ini menjadi trendsetternya bagi masyarakat yang lain. Berharap saya, karena saya hari ini jadi ibu rumah tangga, terus kemudian jadi yang hari ini diberikan amanat untuk menjadi wakil rakyat, saya berterima kasih. Tetapi kegelisahan saya, ternyata hari ini ada beberapa isu yang menurut saya itu cukup sensitif, Mbak. Cukup sensitifnya itu di mana? Hari ini beberapa isu anak muda itu diantaranya akan saya list berapa masalah yang terjadi pada anak muda hari ini. Yang pertama adalah lunturnya jiwa nasionalisme. Yang dimana lunturnya jiwa nasionalisme ini kemudian menurunkan rasa persaudaraan dan kemudian mempertajam egoisme dan individualisme di kalangan anak muda. Nah, inilah menurut saya yang harus
pada waktu angkatan era 70-an atau era 80-an ini belum terjadi, bahwa kita masih era old, zaman old. Kita masih belum tersentuh oleh digital, belum tersentuh oleh media massa dan sebagainya. Kita masih sangat natural, kalau menurut saya natural. Nah, hari ini munculnya media massa itu ada plus minusnya masing-masing. Kalau menurut saya plusnya, kalau kita mau mengambil plusnya itu kita banyak banget, Mbak. Tetapi kalau kita mau ngambil minusnya minusnya juga banyak sekali. Plusnya minimal sekarang kita mau butuh apapun itu sudah tersedia di media-media digital, online dan sebagainya. Kita membutuhkan apa? Kita membutuhkan teman, kita membutuhkan pekerjaan, kita membutuhkan apapun itu ada di situ. Tetapi kemudian negatifnya adalah beberapa yang tidak bijak mengenai media mainstream sosial media itu yang kemudian menjerumuskan para pemuda ini untuk lebih dia akan lebih cenderung untuk tidak bersosialisasi, dia tidak bisa untuk berkomunikasi dengan yang lain, terus kemudian dia cenderung individual, egoisme itu luar biasa dan sebagainya. Itu beberapa terjadinya sehingga kemudian karena mereka asik dengan dunia digitalnya, akhirnya jiwa nasionalismenya pun itu kemudian sedikit demi sedikit itu luntur. Nah, di mana pada waktu kita masih kecil ya, Mbak ya, kita terbiasa dengan ketika sekolah kita atau di rumah kita pulang sekolah, kita biasa menyanyikan lagu-lagu perjuangan misalkan. Tapi hari ini saya melihat lagu-lagu perjuangan itu hanya didengungkan oleh anak-anak muda, itu paling pas waktu 17-an itu pun hanya sekedar kayak gitu. Tapi kalau di rumah mereka senangnya lebih pada musik-musik yang pop, dangdut, mending ya itulah beberapa lagu itu. Nah, lagu kebangsaan itu agak sedikit sekali mungkin terasa asing bagi kita. Ini yang pertama, beberapa masalah anak muda, egoisme, terus kemudian namanya individualisme, terus kemudian lunturnya jiwa nasionalisme dan sebagainya. Terus yang kesekiannya adalah kegagapan anak muda. Kegagapan adalah anak muda dalam menyesuaikan peluang partisipasi politik yang semakin terbuka di era reformasi ini. Bahwa era reformasi ini seharusnya diambil oleh anak-anak muda. Karena menurut saya hari ini Kabupaten Kebumen ternyata itu belum begitu memaksimalkan digital. Terbukti bahwa di Kabupaten Kebumen terkait dengan contoh untuk branding menurut saya hari ini terkait dengan politik itu branding di media massa seharusnya sudah sangat luar biasa. Tetapi yang mengakses media massa atau yang mempergunakan media misalkan kayak Facebook terus kemudian macam-macamnya itu belum begitu banyak. Nah, padahal kalau anak muda ingin tampil untuk merebut politik panggung politik itu melalui media sosial. Karena anak-anak milenial itu kan sangat mahir untuk bermain selancar dengan dunia sosialisasi media sosial. Inilah saya pikir ini perlu diambil. Saya berharap misalkan suatu saat nanti Kebumen akan muncul dari politisi termuda, misalkan dari Putra Bangsa atau dari mana politisi termuda nanti duduk di dewan. Itu kita akan minimal ketika anak muda itu duduk di dewan itu kita fresh, kan gitu. Cara berpikirnya masih fresh, belum terkontaminasi banyak hal. Nah, inilah yang perlu anak muda dimanfaatkan di dunia digital untuk media mempublik dia untuk membranding dirinya. Branding ya. Bahwa saya adalah anak muda yang aspiratif, saya adalah anak muda yang energi, saya adalah inovatif dan sebagainya. Nah, inilah yang kita tunggu. Dan hari ini saya melihat di Kabupaten Kebumen untuk anak-anak muda ya belum begitu menggunakan media sosial untuk mempublikasikan dirinya, kemampuan dirinya itu belum maksimal. Nah, ayo teman-teman yang lain monggo, saya berharap ada
gunakanlah media sosial ini untuk publikasikan dirinya dengan branding yang panjenengan bisa. Tapi tentunya dengan branding yang bagus. Karena anak muda hari ini masih ditunggu. Itu yang kedua. Beberapa masalah yang ketiga terkait dengan sulitnya menjadi pelaku ekonomi yang mandiri. Hari ini mungkin kita sudah melihat banyak beberapa anak muda yang hari ini mulai jualan online dan hari ini saya lihat cukup bagus. Cuma secara prosentase anak-anak muda yang hari ini secara ekonomi itu belum menguasai. Kita hanya disuguhi contoh misalkan ya iklan di YouTube, contoh kayak anak itu sudah paham, ayo ikut dengan Kedas Beauty dan sebagainya. Itu yang kemudian. Nah, inilah kemudian saya berpikir anak-anak muda itu harus mengambil sisi ekonomi dari bahwa pada hari ini seluruhnya hampir semuanya online. Perdagangan online, kemudian semuanya serba online, sekolah online dan sebagainya, manfaatkan. Karena untuk teman-teman yang sudah seperti saya itu akan sangat kesulitan sekali terkait dengan media online ini. Nah, anak muda saya berharap ini ambillah peluang, baik itu untuk ekonomi, politik, terus kemudian sosial dan sebagainya. Manfaatkan ini media sosial ini. Terus yang selanjutnya adalah meningkatnya kekerasan di kalangan anak muda. Hari ini saya khususnya melihat bahwa ketika anak-anak itu sekolah, anak sekolah juga harusnya mereka itu ikut sekolah tapi mereka daring di rumah. Nah, sementara ketika mereka daring atau online di rumah itu hanya berkisar 1-2 jam. Itu pun tidak dimaksimalkan dengan baik. Akhirnya apa? Nun sewu yang di rumah itu tidak dikontrol, itu kemudian turun ke jalan. Nun sewu hari ini banyak sekali marah nun sewu anak-anak yang malam dan sebagainya. Inilah yang menurut saya, ayo anak-anak muda dimanfaatkan lebih baik. Kayak gitu. Dimanfaatkan lebih baik karena apa? Anak muda ini waktunya untuk belajar, waktunya untuk mencari pengalaman. Kalau misalkan pengalaman misalkan kita turun ke jalan mungkin, tapi manfaatkan itu untuk yang lebih positif kayak gitu. Kalau misalkan hanya untuk ngalor ngidul-ngetan dulu terus kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau sewu ya hari ini dengan misalkan anak-anak lebih banyak memegang gadget, memegang laptop, memegang HP, wifi tidak terkendali, terus kemudian banyak yang hari ini melihat video-video yang di luar konsumsi, yang di luar konsumsi. Akhirnya apa? Anak-anak muda hari ini sudah misalkan chat-chatan dengan misalkan kalau saya kayak gitu, ini saya juga agak miris juga dengan beberapa saya juga punya beberapa teman-teman untuk anak muda. Ternyata ketika saya buka HP-nya itu ada nama Mami atau Bunda, itu ternyata bukan bundanya sendiri, tapi ternyata adalah itu kreatif. Ya, itu cukup menunjukkan menurut saya. Nah, inilah yang kemudian nanti kemudian menjurus ke arah hal-hal yang menurut saya kayak seks bebas. Ini hari ini di Kabupaten Kebumen memang agak sedikit banyak prosentasenya untuk seks bebas. Nanti lain waktu kita akan berapa di Kabupaten Kebumen yang minimal yang sudah masuk ke tercatat di dinas itu berapa persentasenya saya belum tanya secara mendetil terkait dengan perkembangan untuk anak-anak muda yang khususnya terlibat pada seks bebas. Tapi hari ini sangat banyak sekali saya itu melihat dengan kepala saya sendiri. Anak-anak muda yang saya tidak tahu apakah dia sudah bersuami istri atau belum, tapi yang jelas penampilan mereka masih sangat anak-anak. Ketika dia berboncengan dia sudah luar biasa. Ketika dia di satu tempat umum atau rekreasi kita melihat mereka sudah luar biasa. Nah, inilah kontrol yang saya berpikir bahwa teman-teman anak muda khususnya gunakan
media sosial itu dengan bijak. Saya berharap itu, karena nanti ketika anak-anak mudanya itu lebih banyak terjerumus pada seks bebas, pergaulan terus kemudian pergaulan di luar yang bebas, saya berpikir ini namanya jadi energi untuk berpikir secara positif itu akan sedikit terkurangi. Kayak gitu. Artinya apa? Jadi seharusnya yang anak muda itu mempunyai produk-produk yang positif itu ternyata karena seringnya mereka itu bermain dengan dunia digital, dunia kan gitu, terus kemudian mereka mengakses beberapa hal yang tidak penting, itu kemudian akhirnya mereka lebih enak pada pergaulan sih menyenangkan, dalam tanda kutip mengenakan, pergaulan seperti misalkan diskusi, terus kemudian kegiatan-kegiatan kepemudaan yang lain itu justru mereka tidak suka, tidak asik kayak gitu, tidak menyenangkan, membosankan dan sebagainya. Padahal disinilah harusnya anak-anak muda itu misalkan mereka di Karang Taruna, terus kemudian mereka di KMPI, terus mereka di mana di pondok, terus kemudian mereka harus sekolah dan sebagainya. Mereka tidak asik dengan itu, tetapi mereka asik dengan pergaulan yang lebih bebas. Nah, itu terus kemudian berkurangnya karakter kepemimpinan. Hari ini kita disebutkan dengan banyaknya para pemuda itu untuk mengambil tanggung jawab itu terlalu berat. Saya tidak akan mengambil A, B, C, D, F, G. Padahal ketika kita diberikan tanggung jawab mulai dari sejak kita anak-anak ataupun mulai kita sejak remaja, nanti itu akan menjadi minimal menjadi Mbak? Jembatan. Iya. Modal untuk kita ke depan kita menjadi pemimpin yang tangguh. Saya senang dengan teman-teman yang hari ini masih ada mengadakan acara webinar, mengadakan acara diskusi terkait dengan pelatihan kepemimpinan, itu luar biasa. Nah, hari ini kalau misalkan pemuda tidak mengambil peran itu, yakinlah ke depan pemuda bagaimana mau mengambil tongkat estafet dari kita yang sudah tua kan gitu. Saya berharap ditumbuhkan lagi jiwa kepemimpinan, tanggung jawab inilah yang harus teman-teman ambil. Karena jiwa kepemimpinan di kalangan anak muda itu sudah sangat menurun. Hari ini kalau misalkan Karang Taruna hampir di setiap desa itu mati, ya Pak tidak. Nah, matinya itu karena apa? Mereka asik dengan dunianya sendiri. Itu yang kesepian. Terus kemudian ada beberapa hal sih memang di sini saya sebutkan, kayak misalkan menurunnya rasa hormat kepada orang tua, guru dan pemimpin, terus kemudian menurunkan rasa tanggung jawab sebagai individu dan warga negara. Kita sebagai warga negara cuek-cuek saja dengan kebijakan. Ya, hari ini kita baru membahas terkait dengan RPJMD contoh. Tapi kita diberikan misalkan materi RPJMD, kita sebagai anak-anak, apalagi anak-anak muda ya, yang misalkan tidak terlibat dalam pembahasan RPJMD, kita mau mengkritisi RPJMD, kita malas. Karena saking tebalnya, padahal RPJMD itu kan untuk 5 tahun ke depan. Harusnya kalau misalkan ada teman-teman anak muda yang benar-benar mau mengawal kebijakan misalkan di Kabupaten Kebumen, RPJMD tentu akan menjadi santapan yang luar biasa. Tapi hari ini saya belum melihat itu diisi oleh anak-anak muda khususnya di Kabupaten Kebumen. Saya pasti berharap suatu saat ini teman-teman anak muda di Kabupaten Kebumen akan menjadi pionir bagi berkembangnya Kabupaten Kebumen ke depan. Selanjutnya adalah beberapa masalah yang perlu disikapi oleh anak muda adalah adanya ledakan jumlah penduduk yang tidak seimbang dengan lapangan kerja, sehingga angka pengangguran tinggi dan jumlah orang miskin semakin bertambah.
ini juga kenapa sampai hari ini saya juga agak prihatin dan juga miris bahwa Kabupaten Kebumen hari ini menduduki ranking pertama termiskin di Jawa Tengah. Nah, anak mudanya ini kemana pertanyaannya? Karena yang berpotensi untuk mendobrak kemiskinan ini ya dari anak mudanya yang kreatif dan sebagainya kayak gitu. Nah, misalkan contoh hari ini kan banyak sekali lahan-lahan yang misalkan menjadi petani yang sukses, terus kemudian menjadi bisnis online yang sukses kan kayak gitu ya. Nah, hari ini coba anak muda ambillah di situ itu. Yang selanjutnya potensi-potensi yang perlu didaya gunakan oleh anak muda. Beberapa potensi yang mungkin bisa diambil oleh anak muda. Yang pertama adalah jumlah pemuda Indonesia itu mencapai jumlah 64,19 juta jiwa atau 24,02% dari total penduduk, yaitu 1 di antara 4 orang Indonesia adalah muda. Inilah potensi dari Indonesia. Pemudanya ini cukup banyak. Kalau pemudanya ini tidak produktif, yakinlah ke depan Indonesia juga tidak akan mampu menjadi negara yang kuat. Tapi kalau pemudanya itu cukup produktif, cukup bagus, pasti Indonesia akan menjadi negara yang sangat kuat. Itu yang pertama. Terus kemudian jumlah organisasi kepemudaan di Indonesia yang sangat banyak untuk pembinaan kepemimpinan di Indonesia. Kalian itu hari ini coba masuklah ke beberapa organisasi kepemudaan, karena itu akan menggembleng jiwa kepemimpinan panjenengan semuanya. Karena ketika semua orang mempunyai jiwa kepemimpinan, minimal rasa tanggung jawab diri kita sendiri itu ada. Tapi kalau misalkan rasa tanggung jawab jiwa kepemimpinan kita itu rendah, yakinlah yang lain sajalah yang itu. Nah, inilah mental-mental seperti ini saya tidak berharap ada di teman-teman semuanya. Saya berharap kalian mau mengambil peran bahwa saya adalah seorang pemimpin. Saya akan bangga mendengar itu. Nah, yang selanjutnya adalah potensi intelektual, bakat dan minat pemuda Indonesia yang cukup memadai. Hari ini contoh, saya akan mengambil contoh. Kayak Komisi A di DPRD Kabupaten Kebumen itu mengambil seorang TA yang masih sangat muda. Itu yaitu Pak Agung Widianto. Dia adalah lulusan UGM untuk S1-nya. Dia terus kemudian lulusan dari luar negeri, S2-nya 2 kali dan sebagainya. Dia menurut saya orang yang sangat punya potensi luar biasa secara intelektual. Ya. Makanya saya berharap teman-teman itu belajarlah, bacalah. Karena nanti ketika umur sudah naik seperti saya, baca itu akan sangat malas. Artinya apa? Panjenengan itu untuk berdiskusi, membaca itu sangat penting. Karena apa? Karena ketika nanti umurnya sudah 35-40 itu untuk membaca itu sudah tidak setajam anak-anak seperti panjenengan. Tapi seumur anak muda itu ininya masih sangat tajam. Cara berpikirnya kritis itu tajam, untuk mengambil sesuatu itu juga cepat. Tapi kalau usia saya ya deleng bae gitu. Itu saatnya cukup mendengar, mengamati, terus nanti apa yang ada kita itu lebih pada feeling atau insting. Tapi kalau anak muda itu lebih pada logika. Makanya saya berharap belajarlah gitu. Itu. Terus kemudian motivasi atau semangat dan antusiasme pemuda Indonesia itu maju dan sangat tinggi. Tidak kalau kita kemarin disuguhi oleh 2 anak muda pemenang siapa yang menang SEA Games ya, SEA Games ya. Itu kan bulu tangkis ya. Ini dimanapun lah kalian mengambil peran, saya berharap maksimal. Kalau panjenengan maksimal itu pasti akan luar biasa. Itu. Nah, terus kemudian menjadi anak muda perlu punya karakter dan berbudaya. Inilah yang panjenengan itu lupakan, bahwa hari ini kita sepertinya tergerus oleh lintas dunia maya, bahwa kita bangsa Indonesia tidak punya karakter, khususnya anak-anak Kebumen itu tidak punya karakter. Nah,
Padahal karakter itu penting untuk mengidentifikasi kita seperti apa sih, kita akan seperti apa sih. Jadi ketika kita nanti maju, kita menjadi minimal menjadi orang yang berpengaruh, kita punya karakter yang baik, minimal itu. Yang selanjutnya adalah, nah, kita juga budaya bangsa kita juga sedikit tergusur dengan budaya-budaya asing. Contoh misalkan, hari ini teman-teman itu lebih suka misalkan mendengarkan lagu-lagu Korea, dan mereka minimal secara banyak hal penampilan pada K-pop dan sebagainya, ala-ala Korea kayak gitu, minimal seperti itu. Padahal budaya yang seharusnya ditumbuhkan oleh teman-teman adalah yang pertama, ketika kita mau berbudaya, berkarakter, minimal kita harus membaca baik membaca literatur dan juga membaca masyarakat. Yang selanjutnya adalah memposisikan diri di antara kegelisahan yang diciptakan sendiri. Kadang-kadang kita itu gelisah dengan diri kita sendiri, dan di mana sih harusnya posisi kita, kayak gitu. Posisi kita harusnya di mana? Baik itu dalam sisi bangunan, baik itu di sekolah, baik itu di keluarga dan sebagainya. Kadang-kadang posisi kita itu ambigu. Jadi anak kadang-kadang saru karo tua, jadi itu kemudian jadi anak kadang-kadang, nah ini jadi pemuda dengan masyarakatnya juga tidak kita. Inilah kita kadang-kadang ambigu. Posisi kita itu posisi yang ambigu. Makanya saya berharap dengan kita bisa memposisikan diri dimanapun kita berada, kita berharap bisa menjadi yaitu tadi pionir. Yang selanjutnya adalah menjawab pertanyaan yang diajukan oleh diri sendiri. Saya mau apa? Saya mau seperti apa? Oh, saya jadi apa? Itu yang harus panjenengan rancang dari sekarang untuk menentukan jenengan di masa yang akan datang. Walaupun nun sewu, mungkin apa yang akan kita rancang hari ini tidak sesuai dengan kenyataan besok, tidak ada masalah. Jelas kita punya rancangan dulu. Sudah berusaha kayak gitu. Nah, inilah yang kemudian saya berpikir, makanya saya tidak begitu asik ketika pakai teks, karena ketika saya pakai teks saya akan termonoton oleh teks. Makanya saya akan mencoba untuk menghilangkan teks ini. Nah, dari pengalaman yang saya alami bahwa seseorang itu maju dengan dirinya sendiri, dengan motivasi dalam dirinya sendiri. Pengaruh orang lain itu tidak banyak mempengaruhi orang lain itu tidak banyak mempengaruhi pencapaian ataupun semangat atau pencapaian kita. Yang paling menjadi dasar itu adalah bagaimana semangat kita dari dalam diri kita sendiri. Itu yang pertama. Terus kemudian bahwa manusia itu pasti ada yang namanya tantangan. Nah, tantangan inilah yang kemudian ketika banyak anak muda itu ketika diberikan ujian atau masalah itu mundur atau lari. Nah, itulah yang menurut saya penting untuk kita anak muda, jangan sampai kita lari dari dari satu persoalan, karena persoalan itu bukan harus lari tetapi harus dihadapi. Mungkin itu biar kita tidak sepanik. Karena tadinya saya tidak akan bikin ini, karena kalau saya dibikin materi saya pasti akan semangat kayak gitu dengan materi saya. Mungkin itu Mbak Cantik. Ya, baik, itu dia penyampaian materi yang sangat luar biasa disampaikan oleh Ibu. Pada intinya kita sebagai anak muda atau remaja itu intinya harus kreatif dan inovatif menggunakan media sosial ya Bu. Baik mungkin dalam bidang ekonomi, sosial maupun politik seperti itu. Dan anak muda juga harus punya kayak tanggung jawab dan juga jiwa kepemimpinan gitu. Itu juga untuk Indonesia juga, untuk masa depan teman-teman juga. Nah, mungkin ini sudah masuk ke sesi tanya jawab. Baik, kami persilahkan untuk teman-teman yang pengen bertanya, khusus banget nih 2 penanya. Silahkan bisa angkat tangan, aktifkan angkat tangan ya, di chat ataupun di Zoom-nya. Boleh pinjam HP.
Baik, dari 93 partisipan nih, Bu. Kira-kira ada yang ingin bertanya nggak nih di season kali ini? Silahkan buat teman-teman yang ingin bertanya, kami beri kesempatan. Yusriatun mau tanya nih. Yusriatun mau tanya? Kayaknya masih sepi banget nih, Bu, teman-teman. Gak ada yang angkat tangan loh. Ayo, ditunggu nih, teman-teman. Wah. Baik, ini mungkin yang baru angkat tangan dari Mbak Yusri. Mungkin kepada Mbak Yus dipersilahkan untuk langsung menyampaikan pertanyaannya. Bisa aktifkan mikrofon. Oh, jadi diketik nih. Jadi pertanyaan dari Mbak Yus nih, jelaskan seberapa pentingnya pendidikan karakter bagi kemajuan bangsa Indonesia saat ini. Gimana, Bu? Oke, terima kasih Mbak Yus terkait dengan pertanyaannya. Seberapa pentingkah pendidikan karakter untuk anak muda? Kayak gitu ya? Oke. Bangsa tidak akan maju tanpa sebuah karakter. Jadi kita bisa melihat bahwa kita melihat negara-negara yang hari ini maju itu pasti mereka punya karakter yang sangat kuat. Contohnya adalah Cina. Ya, Cina itu menjadi negara yang sangat kuat, negara yang sangat inovatif. Karena apa? Karakter mereka itu benar-benar bahwa ketika kita melihat orang Cina, karakternya akan seperti itu. Minimal yang kita lihat hari ini adalah satu, mereka pasti akan ulet. Itu salah satu dari bentuk karakter anak orang Cina. Mereka ulet, terus kemudian mereka dalam tanda kutip saya kan mengatakan adalah pekerja yang keras, terus kemudian mereka juga sangat menghargai budaya mereka, budaya mereka. Inilah beberapa persoalan yang hari ini agak sedikit luntur di Indonesia. Kayak gitu. Kerja keras juga kita bukan salah satu yang termasuk, terus kemudian menghargai budaya kita juga sangat minim, terus kemudian tadi yang satu lagi saya agak lupa, budaya kerja keras. Ya, kerja keras, terus kemudian disiplin, itu yang minimal itu yang bisa kita contoh dari beberapa negara maju di dunia hari ini. Kita tidak akan mengatakan karena hari ini kan yang lagi rame-ramenya Cina dan sebagainya, tetapi kita tidak akan mengambil contoh itu. Kita hanya mengambil contoh, salah satu contoh negara maju di dunia yaitu adalah Cina. Mereka adalah pekerja keras, terus kemudian mereka juga sangat menghargai budayanya, terus kemudian mereka juga sangat punya etos kerja yang sangat luar biasa, tinggi dan sebagainya. Inilah yang perlu kita contoh dari mereka. Ada mungkin beberapa yang tidak harus kita ambil contoh-contoh yang mungkin negatif, tetapi contoh yang positif inilah yang harus kita ambil untuk anak-anak kita di Indonesia. Ya, luar biasa sekali. Mungkin buat teman-teman nih yang masih pengen mengajukan pertanyaan, ini ada dari IKQ7. Susah banget, Bu, ini namanya, bukan nama asli. Pertanyaannya, saya masih bingung menyikapi peran anak muda di tahun 2021 karena era society 5.0 ini adalah era yang dimana semuanya serba digital, sedangkan apabila kita anak muda mengikuti era tetapi orang tua menanggapi hal ini kurang bagus. Nah, berarti ini selisih paham sama orang tua ya? Gitu. Artinya perempuan 5 ya, sekarang ya sudah ganti ya. 5.0 gitu ya. Nah, memang karena
bagaimana dunia kita anak-anak muda dengan dunia orang tua akan sangat berbeda. Makanya saya berharap berikan kebijakan untuk diri kita sendiri. Dalam artian begini, kita menggunakan sosial media, kemudian kita juga tidak melupakan bahwa kita adalah seseorang yang punya sosial, terus kemudian kita juga harus bergabung dengan masyarakat, terus kemudian kalau misalkan terjadi perdebatan antara dirinya dan orang tua, minimal kita bisa menjelaskan kepada orang tua kapan kita harus bermain sosial media, kapan kita harus bertemu dengan keluarga, kapan kita harus bersosialisasi dengan orang lain. Itu kita harus bisa punya waktu yang tepat dan harus bisa menjelaskan kepada orang tua kita bahwa kita menggunakan media sosial dengan A, B, C, D. Minimal kita ketika melakukan sesuatu kita ada pertanggungjawaban. Contoh misalkan, Bu, saya menggunakan ini, contoh ini yang saya hasilkan dan sebagainya, ini yang saya pelajari, ini yang saya lihat di sosial media. Minimal kita ketika kita bisa menjelaskan itu, mengkomunikasikan, intinya adalah bahwa komunikasi antara anak dan orang tua, terus kemudian bagaimana mensikapi sosial media dan sebagainya itu harus clear di dua-duanya. Orang tua juga harus paham, minimal orang tua juga itu harus paham IT, anaknya walaupun tidak sedetail anaknya, tetapi minimal harus ini anakku tadi habis menggunakan aplikasi A, B, C, D, F, minimal dilihat di historinya. Nah, itu juga orang tua penting untuk bisa terkait dengan itu. Terima kasih kepada Ibu Hotiuma, tadi sangat luar biasa sekali untuk penyampaian dan juga sesi tanya jawabnya, keren banget. Itu ilmu tambahan nih buat teman-teman semuanya sebagai anak muda. Paling enggak untuk memperbaiki kedepannya, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya anak muda itu harus kreatif dan inovatif ya Bu, yang pertama. Nah terus juga kita juga harus punya jiwa tanggung jawab, terus juga mau tantangan lah. Kita suka tantangan ya gitu dulu ya Bu. Dan mungkin bisa mulai dari hal kecil dulu, yaitu membaca dan diskusi pastinya. Oke. Baik, mungkin itu dulu. Pertanyaannya banyak banget tuh Bu, tapi mungkin di lain sesi ya. Lain sesi. Oke. Kita terima kasih ya Bu, sudah cukup dari Ibu Hotiuma. Silahkan bisa. Terima kasih. Ya, sama-sama.